Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibatu Yuli, nomor MPM 071902000087. Saya sekolah di Universitas Dikip, mengambil jurusan Sarjana Terapan Kebidanan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengkayaan teori dengan asuhan bayi baru lahir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa-apa aja yang ada pada saat pemeriksaan bayi. Di antaranya ada sarung tangan, baik steril ataupun steril. Kemudian ada pengukur tinggi badan, kemudian ada stetoskop, ada pengukur suhu, ada penghisap lendir, dili, kemudian ada sungkup, kemudian ada timbangan bayi, kemudian ada lampu sorot, dan ada jam dinding. Kemudian sebelum melakukan pengkajian ke bayi terlebih dahulu, kita lihat catatan bayinya, takutnya ada catatan yang sudah diimunisasi ataupun belum. Kemudian kita cuci tangan pakai sabun di tempat air yang mengalir dengan melakukan 7 langkah. Kemudian kita amati terlebih dahulu bayi dan ibu untuk sering menatap bayi atau memeluk bayi untuk mengikat ikatan kasih sayang ibu dan bayinya. Kemudian lihat postur normal bayi, kemudian gerakan bayinya aktif atau tidak, kemudian sehat, bergerak aktif atau tidak. Kemudian kita memakai sarung tangan, kemudian lihat kulit bayinya, apakah warna kulit kemerahan atau kebiruan seluruh tubuh. Kemudian jelaskan kepada ibu bahwa jika bayinya kulitnya kemerahan berarti normal, kalau kebiruan kemungkinan kedinginan, hipotermi. Kemudian dilihat pernapasannya, normal pernapasan bayi 40-60 kali per menit. Kemudian kita periksa denyut jantungnya, stetoskop di bagian sebelah kiri. Denyut jantung normal yaitu 120-160. Kemudian kita periksa suhu tubuhnya. Normal suhu tubuh bayi 36,5-37,5. Sesudah itu lihat dan raba kepala bayi, apakah ada benjolan atau pembengkakan atau tidak, kemudian ada penumpukan tulang atau tidak. Kemudian kita periksa lingkar kepala dari frontalis sampai ke occipitalis. Normalnya lingkar kepala itu 33-35. Kemudian matanya simetris atau tidak, kemudian ada pengeluaran atau tidak, ataupun ada sekret atau tidak. Kemudian lihat bagian hidung, apakah ada sekret atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian dilihat lagi ke bibir, lihat dalamnya, langit-langit mulutnya, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian refleks hisapnya ada atau tidak. Kemudian ke bagian telinganya simetris atau tidak. Kemudian dilihat ada sekret atau tidak. Kemudian ke bagian leher, ada benjolan tiroid atau tidak. Kemudian kita periksa lagi ke bagian dada. Kemudian dilihat bentuk payudaranya simetris atau tidak. Kemudian sambil dilihat lagi pernapasannya cepat atau tidak. Kemudian kita periksa lagi lingkar dada, normalnya 33-38. Ke ketiak, apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian tangan simetris atau tidak. Kemudian dilihat lagi jari tangannya sindaktil atau polidaktil. Di sini jari-jarinya normal semua.
Kemudian periksa bagian tali pusatnya apakah ada pendarahan atau tidak di dua penanya. Kemudian dilihat apakah ada kemerahan di lingkaran dekat tali pusatnya atau tidak. Kemudian kita ke bagian kaki bayi simetris atau tidak. Kemudian jari-jari kakinya sindaktal atau polidaktil atau tidak. Sudah itu dilihat kalau misalkan jenis kelaminnya laki-laki, maka lihatlah testisnya apakah ada lubang urinnya atau tidak, kemudian skrotumnya ada atau tidak, kemudian liang anusainya normal atau tidak. Terus kita periksa lagi ke bagian tulang belakang ya, takutnya ada benjolan tulang belakang. Kemudian kita ukur tinggi badan dari atas sampai bawah. Normalnya 49 sampai 50. Sudah itu kita timbang. Bagusnya sih tidak memakai kain. Kalau memakai kain kita potong aja kainnya rata-rata hampir 1 sampai 2 on. Nah, kita cek timbang berat badannya. Normal berat badan bayi di atas 2.500 sampai 4 kg. Di bawah 2.500 kemungkinan berat badan lahir rendah atau yang disebut dengan prematur. Di sini normal. Nah, sesudah itu memberitahukan kepada ibu bahwa bayinya bagus. Kemudian memberitahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Contohnya ada pernapasan cuping hidung, kemudian ada tarikan dinding dada. Biasanya kalau misalkan pernapasannya kurang dari 40 sampai 60 atau lebih, kemungkinan itu sudah termasuk tanda-tanda bahaya pada bayi. Kemudian bayi tidak mau menyusu, rewel seharian ataupun gerakannya tidak aktif, maka segera lakukan konsultasi ke bidan ataupun langsung saja membawa ke rumah sakit. Kemudian kita sudah pemeriksaan bayi, kita memberikan imunisasi kepada bayi. Yang pertama yaitu penyuntikan K. Jika insipid K-nya tersebut 1 mg maka diberikannya 1. Kalau misalkan insipid K-nya 2 mg maka disuntikannya 0,5. Kemudian disuntikan di bagian paha sebelah luar 3/4. Kaki sebelah kiri. 1 jam kemudian kita pemberian imunisasi hepatitis B atau yang disebut dengan HBO. Itu di bagian paha 3/4. Sesudah itu memberikan bayi kepada ibunya agar selalu diberikan susu ataupun ASI setiap 2 jam sekali. Kemudian sesudah memberikan ASI, kita lanjut ceritanya pada saat proses melahirkan bayinya cukup bulan tapi tidak menangis ya, menangisnya menggap-menggap, maka lakukan awal resusitasi. Di antaranya sambil kita memotong tali pusat. Ceritanya bayinya tidak menangis atau menggap-menggap, maka lakukan awal resusitasi yaitu dengan memotong tali pusat, kemudian dipotong. Sesudah dipotong maka siapkan atau tempatkan di tempat meja resusitasi dengan jaga kehangatan bayi, tempat yang datar, kemudian jarak lampu ke bayi yaitu 60 cm dengan 60 watt. Kemudian tetap jaga kehangatan bayi. Kemudian kita bersihkan dengan melakukan membantu mengeluarkan lendir dari mulutnya dan hidungnya kurang lebih 5 cm. Kemudian sesudah itu sudah dibersihkan, kemudian kita ganti kain agar bayinya tidak kedinginan. Ganti kain, kemudian sambil diganti kain sudah melakukan tindakan resusitasi, maka sambil digosok-gosok dilihat kembali apakah bayinya menangis atau tidak. Jika menangis kuat, gerakan aktif, kemudian jika bayinya sudah bagus maka dijaga kehangatannya, kemudian lihat lagi.
Jika langkah awal resusitasi tidak berhasil, maka lakukan ventilasi. Karena bayinya sudah dilakukan dan sudah bagus, nangisnya kuat, maka kasih ke ibunya lagi. Beritahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya tersebut. Kemudian kita merapikan alat dan mendokumentasikan atau pencatatan. Mungkin itu saja tentang asuhan bayi baru lahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.